Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Alphatech. Di video kali ini saya dapat paket pesanan ya dari Papua, tepatnya di Merauke, dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Di sini akan saya jelaskan yang dipesan oleh beliau, yakni yang pertama adalah unit power station, kemudian baterai cadangan untuk power station, lalu beberapa komponen untuk mendukung power station ini agar bisa bekerja menggunakan supply dari solar panel ya. Di sini terlihat ada controller, ada safety box dan beberapa komponen lainnya, ada ATS. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini saya akan membahas beberapa komponen yang menunjang dari power station ini, yakni yang pertama adalah fitur solar charger agar bisa diisi selain dari listrik juga dari solar panel, maka dibutuhkan selain solar panel tentunya charger controller atau SCC ya kita menyebutnya. Dan ini jenisnya MPPT 60 ampere ya. Kapasitas 60 ampere. Nah, di sini bisa dilihat. 60 ampere, support 12 volt, 24, 36 dan 48 volt. Dengan tegangan PV maksimum di 160 volt untuk sistem 48 volt ya. Sedangkan solar panel yang bisa terpasang untuk sistem 12 volt ini 720 WP. Semakin besar sistem baterai, maka solar panel yang bisa dipasang semakin besar juga. Solar panel yang bisa dipasang untuk sistem 12 volt ini VOC-nya maksimum adalah untuk sistem 12 volt 20 sampai 80 volt ya. Jadi solar panelnya nanti yang dipasang untuk sistem 12 volt ini, maka solar panelnya pastikan VOC-nya, spek VOC-nya atau tegangan terbukanya 20 sampai 80 volt, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan yang bisa dipasang maksimum 720 watt. Kenapa kok 720 watt? Ini dari sistem baterai dikali kemampuan maksimum dari MPPT yaitu 60 ampere. 12 kali 60 720 watt peak. Ya, jadi produksinya untuk sistem 12 volt tidak akan lebih dari 720 karena maksimum hanya bisa memproduksi 60 ampere. Untuk terminal-terminalnya ya, di sini ada PV plus, PV min, PV plus 2 ini plus ya, lalu 2 ini PV min, kemudian 2 ini baterai plus, 2 ini baterai min, dan yang ini output load positif, yang ini output negatif loadnya. Ini jarang saya digunakan ya. Bisa juga dipakai untuk men-trigger relay ya, difungsikan sebagai LVD, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Jadi pemasangannya ini nanti dari solar panel masuk ke safety box ya. Jadi solar panel nanti ini sudah saya sediakan konektor MC4 2 in 1. Jadi dengan dua solar panel bisa diparalel jadi satu di sini, dan ini nanti terhubung ke positif dari solar panel ya. Kalau solar panelnya 2 maka dua-duanya tancap ke sini jika sistemnya paralel. Lalu ini yang dari negatif solar panel tancap ke sini. Kalau misalnya solar panelnya cuma satu ya dilepas saja, ini bisa dilepas ya konektor ini. Beliau juga memesan yang 4 in 1 untuk cadangan, mungkin ke depan akan menambah solar panel. Nah, dari solar panel masuk ke konektor MC4 2 in 1 ini, itu akan masuk ke MCB ini ya. Sini ada MCB 40 ampere ya, 2P. Dari MCB ini keluar ke sini. Nah, ini ya. Keluar ke sini. Jadi dari solar panel tadi masuk ke sini, lewati MCB ini, outputnya ke sini.
ini yang dipasang ke terminal yang merah ini positif, hitam negatif. Jadi pasang ke sini positif, negatif, bisa dipakai salah satu ya. Yang baterai B+ ini ada 2, B-nya juga ada 2. Nah, di sini sudah saya sediakan. Jadi saya buatkan 2 ya, masing-masing 2 positif dan 2 negatif. Pemasangannya nanti yang merah 2 ini masuk ke sini ya, merah, hitam, yang ini ya. Nah, lalu kemudian begitu masuk sini dia akan memasuki MCB 63 ampere ya, outputnya ke sini. Nah, ini nanti outputnya gabung jadi satu, positif, negatif, dan ini bisa dibaut di sini power station ya, di input dari ini tadi keluaran safety box-nya. Lalu kemudian di sini ada yang merah ini namanya arrestor atau SPD sebagai pengaman dari petir ya. Dari itu dia akan di grounding ya. Pemasangannya paralel dengan MCB input dari PV. Lalu ini belum saya hubungkan dengan grounding, nanti pemesan bisa membuka covernya ini, baut ini 2 ini dibuka. Lalu di bagian bawah ini ada satu terminal untuk menghubungkan ke grounding. Nah, nanti bisa lihat sini ya, dari grounding masuk sini dibaut ke SPD. Nah, supaya SPD-nya supaya berfungsi ya. Kalau tidak di grounding ya nggak ada gunanya. Nah, itu cara pemasangannya. Oke bosku, jadi ini contoh pengkoneksiannya seperti ini. Sebelum dikonek, MCB di-off-kan semua ya. Hubungkan dulu dengan baterai. Ini fungsinya nanti juga sebagai terminal untuk inverter eksternal ya. Jadi inverter internalnya ini kan 1000 watt. Bisa memakai inverter eksternal yang lebih besar, misalnya 2000 watt, tinggal disambung ke sini. Jadi fungsinya 2, sumber solar charger dan untuk inverter. Nah, sekarang saya fungsikan sebagai charger controller, sumber solar charger, positif, negatif. Kemudian ini tadi masuk ke PV plus, PV min, lalu ini baterai plus, baterai min, lalu ini yang ke solar panel. Nah, pengkoneksiannya seperti ini, jadi tidak mungkin kebalik ya. Sudah klik semua konektornya berbeda antara plus dan minus. Nah, sekarang MPPT masih mati, jadi seringkali kesalahan pengguna atau orang awam di sini adalah MPPT terhubung dengan solar panel sedangkan belum terhubung dengan baterai, itu bisa membuat MPPT rusak atau jebol. Jadi MPPT ini harus mendeteksi sistem baterai dulu, karena MPPT ini kan bisa mendeteksi di baterai 12, 24, 36 maupun 48 ya. Jadi dia akan membaca tegangan baterai dulu, baru akan mengolah tegangan dari solar panel yang lebih tinggi. Kalau tidak ada koneksi dari baterai, tapi sudah mendapatkan input dari solar panel, sistemnya akan gagal dalam mendeteksi tegangan baterai, sehingga biasanya ada komponen yang terbakar, diantaranya adalah MOSFET. Nah, jadi setelah connect semua, MCB off, kita hidupkan dulu power station MCB-nya. Oke. Baru kemudian MCB baterai yang ini ya. MCB baterai kita on-kan terlebih dahulu. Nah, maka MPPT akan menyala. Dia akan membaca tegangan baterai. Ya. Baterai di 13,8. Setelah itu baru solar panel kita on-kan. Ini hanya untuk mendemonstrasikan saja ya, tidak saya taruh di luar karena berat. Jadi hanya untuk mencontohkan saja. Kita lihat PV masih 0 volt ya, tegangan PV. Lambangnya malam hari karena MCB belum di-on-kan. Sekarang MCB WV saya nyalakan. Oke. Kita lihat. Nah, tegangan PV masuk ya, karena di dalam ruangan tidak ada cahaya matahari. Pembacaan di sini 14 volt, 14,2. Kalau di
taruh di bawah sinar matahari berkisar 30 volt ke atas ya, karena ini VOC-nya 40 volt. Nah, seperti itu ya charging. Jadi seperti itu proses pemasangannya ya. Ini untuk koneksi dari solar panel menuju ke power station. Nah, sekarang saya akan ulas power station dan baterai cadangannya. Nah, untuk unit power stationnya sendiri seperti biasa kapasitasnya 1000 watt maksimum, sudah pure sine wave sehingga outputnya seperti gelombang listrik dari PLN ya, sudah sinus murni. Fitur-fiturnya di sini ada inverter ya, ada 2 outlet, voltase output 230. Sekarang kita tes beban ya. Untuk beban 220 nya ini saya akan tes dengan ini air fryer. Kita akan tes kemampuannya. Sebelum kita colok, ini harus nyala dulu ya, agar inverternya siap menerima beban. Nyalakan inverter. Nah, setelah muncul 230 volt, ya ini sudah siap untuk ditancapkan. Ya. Oke. Saya akan coba, ini kosong ya, tidak masak apa-apa. Kita hanya tes dayanya saja. Oke, kita lihat di sini 980 watt ya, bisa dilihat ya, 980 watt ya. Kapasitas maksimum 1000 watt, jadi kuat ya. Meskipun kalau tanpa baterai cadangan ya disarankan bebannya jangan sering-sering ya, untuk besar-besar seperti ini. Kalau untuk beberapa menit 10-15 menit masih oke ya. Lebih dari itu kasihan baterainya ya. Kalian lihat di sini 75 ampere. Oh ya, kalau bebannya melebihi 80 ampere maka baterai akan cut off ya, karena BMS yang dipakai adalah 80 ampere ya. Tapi itu bisa dibantu dengan baterai cadangan. BMS-nya kan besar, tinggal digabung, ngacir dia. Seperti itu. Dan kita tes satu lagi yang terakhir. Ini udah ya, saya cabut dulu. Yang terakhir kita tes dengan beban induksi seperti bor atau gerinda, untuk memastikan bahwa inverternya ini sudah pure sine wave. Nah, bor sudah saya tancapkan. Saya akan nyalakan. Ya, jadi gerinda ini konsumsinya hanya 200 sekian watt ya. Cuma 16 ampere, masih lebih besar konsumsi dari air fryer. Oke teman-teman, jadi ini hanya untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, setiap fiturnya. Lalu yang ini fitur lampu ya. Lalu yang ketiga adalah fitur output 12 volt. Sudah kita sertakan untuk charger lighter, sudah fast charging, USB tipe A dan tipe C atau power delivery. Ini kita colok ke sini, maka bisa dikontrol lewat sini ya. Oke, jadi bisa untuk ngecas HP, ngecas iPhone ya, pokoknya yang menggunakan konektor atau colokan USB seperti ini ya. Dan kalau ini kita lepas, maka bisa difungsikan untuk lighter, seperti halnya pompa mini ya. Nah, pompa mini ini sering saya pakai untuk pompa kalau keadaan darurat ya, sepeda motor ataupun ban mobil. Bisa kita matikan, nyalakan lewat sini. Nah,
bisa dilihat di wattmeter ya. Nah, saya matikan dulu inverternya, lampu juga 0, pompa sekitar 5 ampere ya, atau 63 watt. Oke, lighter ini dibatasi outputnya maksimal 20 ampere. Lebih dari itu breaker ini akan trip atau akan protect ya, dan tinggal dipencet lagi untuk meresetnya ya. Jadi 20 ampere itu sekitar 250 watt ya yang bisa dihandle. Lalu kemudian untuk proteksi dari output 220-nya ini, di sini juga ada breaker 5 ampere. Cara kerjanya sama, kalau protect tinggal dipencet. Lalu kita lihat yang sebelah sini. Sini ada MCB, ini MCB utama, memutus semua sistem. Ya, ini kalau saya matikan, mati semua ya, baik display dan lain sebagainya ya. Oke, sudah mati, kita hidupkan lagi. Nah, lalu di sebelah sini ada port AC input menggunakan kabel angka 8 seperti ini. Ini fungsinya untuk ngecas dari listrik ya. Kalau dicas ini akan menyala ya, kita akan coba. Oke, dan ini saat posisi charging ya, LED menyala, tetapi karena baterainya ini penuh ya, voltasenya di 14, sehingga arusnya sangat kecil ya, karena sudah penuh. Wattnya juga sama. Tapi kalau pada saat ngecas ini di kisaran 250 ya, 250 watt. Ini sekitar 20 ampere. Di listrik biasanya sekitar 350 watt ya. Jadi ini baterainya masih penuh, sehingga kalau dicas dia tidak akan ngisi, tidak akan masuk. Jadi aman ya, meski ditinggal tidur, tinggal beraktivitas. Oke, saya cabut. Nah, baterainya masih sangat bagus ya, bisa di 14 volt. Lanjut. Lalu kemudian di bagian ini tadi seperti yang saya jelaskan, selain untuk pengecasan dari solar panel, ini bisa dihubungkan ke inverter dengan kabel jumper yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini ya. Jadi positif pasang di sini, negatif pasang di sini. Ujungnya ini bisa dihubungkan ke inverter di luar power station ya. Misalnya digunakan untuk 2 inverter dalam waktu bersamaan pun bisa ya. Ini dipakai, lalu di sini juga dipakai inverter, itu bisa ya. Lalu kemudian di sisi selanjutnya, di sini ada tadi lampu sudah ya. Lalu ini kipas. Kipas ini akan berputar ketika terkoneksi dengan charger. Ketika mengecas, kipas ini juga akan berputar ketika sedang digunakan beban 220 dan ketika sudah mencapai suhu kurang lebih 40 derajat ya, atau ketika sedang beban berat, itu kipas ini akan berputar mengeluarkan udara panas ya. Nah, udara masuknya dari sini. Nah, sini ini adalah tempat sirkulasi udara masuk dan keluar. Lalu yang agak berbeda di sini ada satu port ya. Port ini adalah XT90. Sudah saya sertakan juga ya. Tinggal dicolok.
Oke ya. Lalu ini nanti akan dihubungkan ke baterai cadangan ya. Sehingga baterai bawaannya 100 Ah dan baterai cadangan di situ 200 Ah, maka total kapasitas baterainya 300 Ah. Ya. Jadi kalau untuk camping bisa untuk 3 hari ya. 3 sampai 4 hari masih bisa. Nah, untuk menggunakan baterai cadangan, power station ini bisa kita tumpuk di atas baterai cadangan ya. Karena kebetulan boxnya juga pas sekali ini. Di sini ada cekungan. Yang ini nanti ketika ditumpangin oleh power station ini, dia tidak akan bisa bergeser ya, mengunci. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi sangat pas ya, disusun seperti ini. Ini saya geser, yang bawah pun akan ikut. Nah, ya, karena mengunci di lubangnya. Dan ini sangat kuat ya. Bahkan saya naiki pun kuat ya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi sangat kokoh konstruksinya, sehingga mau dibuat 3 susun, 4 susun pun masih oke. Ya. Sekarang bagaimana cara menggunakan baterai cadangan? Baterai cadangan digunakan ketika memang memerlukan simpanan energi yang cukup besar untuk backup yang lama atau untuk kegiatan di luar yang cukup lama. Itu bisa menggunakan baterai cadangan ya. Meskipun dengan satu power station ini saja sudah bisa. Nah, di sini tadi sudah saya sediakan satu kabel jumper menggunakan XT90. Jadi tinggal dihubungkan saja ya dari power station ke terminal di baterai cadangan. Tidak akan terbalik karena posisi konektornya memiliki posisi yang pas dengan lubangnya, jadi tidak bisa terbalik ya. Kalau terbalik nggak akan masuk. Nah, di sini sudah connect. Nah, ini di sini sudah saya lengkapi juga dengan baterai capacity voltage. Kita pencet untuk menyalakan ya, sehingga bisa dilihat prosentase dan tegangan dari baterainya. Nah, sampai sini kapasitas power station ini sudah berkali lipat menjadi dari 100 Ah ketambahan baterai cadangan 200 Ah, maka totalnya 300 Ah ya. 300 Ah itu saya biasa camping dengan satu power station ini 1 hari 1 malam itu nggak habis ya, sampai pulang masih nyisa banyak. Jadi kalau dengan baterai cadangan ini ya bisa 3-4 hari hidup secara off grid ya, tanpa jaringan listrik PLN. Jadi selain ada konektor yang atas untuk menghubungkan dengan power station, di sini juga ada satu konektor lagi ya yang bawah. Ini digunakan untuk dihubungkan ke baterai cadangan yang berikutnya jika ke depan ada lagi ya. Sementara dibuatkan seperti ini ya. Lalu ujungnya pakai sekun. Jadi ini bisa dihubungkan ke baterai yang tanpa box. Jadi bisa langsung ke plus minus dari baterai ya. Ini nanti kalau dibuatkan box tinggal dipotong saja. Belikan konektor female XT90 seperti ini. Udah bisa ya. Boxnya nanti dibuatkan konektor male-nya seperti ini juga. Jadi ini semuanya sesuai permintaan ya dari pemesan. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa. Saya turunkan dulu. Sorry, belum dilepas ini ya. Nah, konektornya sangat kuat menggigit ya, jadi tidak
khawatir terlepas, bisa dilalui arus yang besar ya, 90 ampere. Oke, saya turunkan dulu. Kita lihat isi dalam dari power station ini, mungkin sudah tidak asing ya dengan postingan saya sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa komponen seperti biasanya, charger, inverter, baterai, LVD, dan ada kipas. BMS pakai dali 80 ampere sesuai permintaan. Dan dengan seperti ini menjadi lebih ringkas ya, tidak perlu menenteng alat-alat dari luar seperti charger ataupun yang lainnya, kecuali itu solar charger controller, karena memang requestnya pakai MPPT. Kalau pakai PWM bisa masuk ke sini, jadi bisa dalam satu box. Tapi karena MPPT maka harus di luar ya, ukurannya besar, nggak bisa masuk. Nah, kenapa kok pilih MPPT? Karena MPPT ini efisiensinya jauh lebih bagus daripada PWM ya. Secara harga juga memang beda ya. Perbedaannya ada di efisiensi, di mana MPPT ini memiliki efisiensi konversi listrik yang lebih bagus daripada PWM ya. Nah, lalu kemudian kita intip bagian dalam dari baterai cadangan. Seperti ini. Ada 200 Ah ya. Masing-masing pakai BMS 120 ampere, jadi totalnya kalau di paralel ini 240 ampere. Di sini saya beri tali, tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan proses bongkar pasang ya. Kita tarik aja ini. Jadi nanti karena pada saat pengiriman baterai ini akan saya kirim di luar box, karena kalau dua ini bobotnya kan hampir 20 kilo. Takutnya pada saat handling itu terbentur atau terbanting karena berat, sehingga bisa membahayakan boxnya ya, bisa pecah. Jadi nanti baterai ini akan saya packing tersendiri. Lalu box ini nanti akan saya isi dengan perintilan-perintilan, itu akan masuk sini, termasuk kabel dan MCB boxnya. Pengkoneksiannya di sini ada sistem jumper negatif, lalu jumper positif. Nah, jumper ini untuk menggabung dua baterai tersebut. Nah, maka ini nanti kita lepas, saya lepas. Jumper ini nanti diangkat. Sedangkan yang positif ini yang dilepas hanya yang ini. Ya, ini biarkan nempel di baterainya. Dilepas, nah ini sudah bisa diangkat. Ya, angkat, keluarkan, lalu yang ini juga diangkat. Ya, pakai dua tangan, diangkat dari box. Nanti pemasangannya juga begitu. Ini masuk dulu, kemudian ini kemudian masuk. Ya, proses penyambungannya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini ada dua kabel merah besar ini menuju ke konektor ya, pemasangannya ada di konektor. Jadi tinggal digabung jadi satu. Ini juga demikian, yang hitam juga ada dua menuju ke konektor, disambung jadi satu. Nah, jadi cukup simpel dan cukup praktis ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan untuk tanya-tanya yang lain, untuk konsultasi, bisa juga menghubungi nomor WA yang tercantum di video ini.